Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miftahul Falah dengan NIM 2104755. Nah, di sini saya akan melakukan membuat virtual private cloud di AWS atau Amazon Web Services pada mata kuliah cloud computing. Nah, di sini saya akan membuat dua VPC. Yang pertama adalah VPC A yang terdiri dari ECHA 2 yang public dan ECHA 2 yang private. Dan di sini yang kedua adalah VPCB yang terdiri dari SE2 eh, private saja ya, karena di sini kita akan coba untuk pairing nantinya untuk dari VPC A ke VPCB maupun sebaliknya. Dan tahapan-tahapannya yaitu adalah membuat dua VPC secara manual. Selanjutnya adalah membangun koneksi VPC pairing untuk kedua VPC tadi yaitu VPC A dan VPCB. Dan yang ketiga adalah menguji koneksi antara dua VPC tersebut. Nah, oke, kita langsung saja ke modul 2 part pertama yaitu membuat VPC A. Nah, di sini langkah praktikumnya itu membuat VPC secara manual ya. Kita membuat VPC dulu. Nah, di sini kita akan buat VPC A terlebih dahulu. Dan sebelumnya kita akan masuk ke menu service dan klik VPC. Nah, pada tampilan seperti ini kita klik saja VPCs dan create VPC. Nah, di sini kita akan kasih nama ya VPC A. VPC A. Nah, kita kasih nama VPC A dulu. Pada IPv-nya, pada IPv-nya kita kasih saja seperti pada modul yaitu 10.100.0/16 ya, seperti itu ya, sudah benar. Oke, lalu kita create VPC. Nah, setelah dibuat kita bikin lagi itu tidak salah. Nah, oh ya, setelah membuatnya kita langsung saja ke internet gateway dan create internet gateway. Nah, kita kasih nama VPC A internet gateway ya, IGW itu internet gateway, dan create gateway. Oke, setelah membuat internet gateway kita langsung saja untuk attach ya, kita langsung saja untuk attach ke VPC A yang tadi ya. Kita select dulu, kita attach to VPC. Kita di sini pilih aja VPC A yang tadi yang sudah kita buat, lalu kita klik attach gateway. Oke, internet gateway successfully attach ya. Oke, setelah itu kita akan membuat subnet ya. Kita klik aja pada menu subnet di sebelah kiri ini, lalu kita klik create subnet. Nah, pada VPC ID-nya kita pilih saja VPC A. Untuk subnetnya namanya yaitu VPC subnet untuk bagian publik ya. Kita akan membuat subnet untuk publik dulu, lalu pada ininya sama ini IP-nya yang tadi yaitu 10.100.24 ya, sekarang yang 120. Oke, setelah itu kita create subnet aja. Lalu setelah buat subnet kita akan membuat root table. Nah, pada menu root table sebelah kiri kita akan membuat root table. Di sini namanya yaitu VPC strip A strip RT root table.
public. Kita akan membuat tabel yang itu. Ini VPC-nya itu VPC A, dan kita ini teksnya yaitu VPC ART public ya. Kita langsung aja create root table. Setelah membuat root table, kita akan kita akan menghubungkan root table ini pada VPC A ya, agar bisa terhubung ke internet. Oke, langsung saja klik tabelnya, lalu kita seleksi dulu dan kita action edit routes, kita add routes aja dulu, lalu agar terhubung ke internet ya, kita akan pilih IP yang 0.0.0.0/0 itu. Lalu ini kita pilih internet gateway yang VPC A dipilih seperti itu. Oke, lalu kita save change aja. Setelah itu kita akan ke root table lagi, lalu kita klik lagi yang tadi root table-nya, lalu klik subnet association, lalu edit subnet association, dan kita seleksi subnet yang sudah dibuat dan save association. You have successfully update subnet association. Ini tandanya sudah selesai ya, sudah diasosiasikan. Oke, setelah itu kita akan membuat subnet ya. Kita akan membuat subnet yang private ya. Kan di sini sudah ada subnet public ya. Kita akan membuat subnet private pada VPC-nya yaitu VPC A. Kita akan dikasih nama yaitu VPC strip A strip subnet private, karena kita akan membuat subnet yang versi private nih ya. Yang tadi ya terdiri dari VPC A yaitu private dan publicnya ya, karena terdiri dari dua itu, maka kita akan membuat dua-duanya sekaligus. Oke, ini adalah IP dari yang private-nya yaitu 10.101.0/24. Oke, sisanya kita biarkan saja, lalu kita klik create subnet. Oke, ini sudah ada ya subnet private-nya. Langkah selanjutnya adalah untuk membuat root table lagi ya. Membuat root table lagi, kita create pada bagian ini, kita kasih nama VPC A yang private gitu. Oke, VPC-nya pilih VPC A yang tadi sudah buat, lalu kita create aja, create root table. Oke. Setelah itu kita edit subnet association-nya, lalu kita hubungkan ya dengan subnet private-nya. Oke, kita save association. Oke. Selanjutnya kita masuk ke modul 2 part kedua, yaitu menjalankan EC2 di VPC. Nah, oke, langkah pertama yaitu kita akan memasuki halaman EC2-nya. Kita masuk ke service, lalu kita EC2. Nah, pada EC2 ini kita akan memilih launch instance. Kita pilih lagi launch instance-nya.
Oke, pada menu launch in an instance ini kita akan beri nama yaitu PPC, atau kita kasih teks ya, name and text gitu ya. PPC A PC2 public. Oke, setelah itu kita pilih yang ini, yang Linux ya. Oke, jangan diubah-ubah gitu, seperti itu saja. Lalu ini seharusnya ada ini ya, T2 Micro, karena di sini saya menggunakan server Jakarta, maka tidak ada, yaitu kita maka dari itu kita akan menggunakan T3 Micro. Oke. Di sini key pair-nya kita buat ya dengan cara create new key pair. Itu. Nah, di sini kita kasih nama bebas saja. Contohnya di sini saya akan membuat nama yaitu cc key pair.pem, yaitu akhirannya yaitu private key formatnya, dan akhirnya itu .pem. Kita gak usah ketik .pem-nya karena kita sudah memilih format yang .pem ya. Lalu kita key pair type-nya yaitu RSA. Oke, kita langsung saja create key pair. Nah, setelah di create key pair-nya, kita masuk ke bagian network setting. Kita pilih VPC A di sini pada bagian VPC-nya. Pada bagian subnet-nya kita pilih yang public ya, karena kita akan membuat versi publiknya dulu, lalu kita klik enable. Oke. Nah, di sini pada security group-nya kita akan nah ini gitu ya, kita akan mengubah namanya menjadi VPC SG atau security group yang public dulu. Oke, ini nama sama deskripsinya di samakan saja, yaitu VPC ASG public atau security group. Oke, setelah itu kita klik launch instance ya. Nah ya, kita klik launch instance saja. Oke, kita tunggu sampai selesai, dan setelah sukses kita masuk ke instance lagi. Nah ini ya, kita gini aja biar terlihat namanya ya. Nah ini selagi menunggu status checknya menjadi sukses ya, kita akan membuat lagi instansi yang baru, yaitu VPC A yang private atau EC2 yang private-nya. Oke. Lalu kita klik aja launch instance. Kita kasih nama VPC atau kita kasih tag ya. Kita kasih tagnya VPC A EC2 private. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih Linux lagi, ini nggak usah diubah. Key pair-nya seperti yang tadi ya, yang sudah kita buat, yaitu cc.keypair. Nah, pada network setting kita pilih yang EC2. Lalu ini sudah terpilih ya, EC2 VPC yang private-nya. Kita pilih VPC private, dan auto assign public-nya kita disable karena akan membuat yang private. Oke, pada selanjutnya ada security group, kita kasih nama VPC /a/ state SG security group, kita kasih nama private. Oke. Seperti biasa ya, nama sama deskripsinya kita samakan aja. Lalu pada source type-nya kita kasih custom. Pada source-nya kita kasih yang ini ya, yang tadi ya,
IP 10 100.0.4/24. Oke, di sini ada /24, kita saja langsung. Setelah itu kita cek dulu apakah sudah sesuai atau tidak. Yang private adalah disable atau set topiknya. Karena sudah sesuai, kita klik launch instance. Oke, kita masuk ke menu instance lagi. Nah, ini sudah pas ya, yang ini yang publiknya. Lalu selanjutnya kita akan membangun VPCB EC2 instance dan VPC piring pada modul 2 part ketiga. Oke, di sini kita akan membuat VPC ya, VPC yang baru. Jadi kita coba cek dulu. Oke, ini sudah sesuai ya. Lalu kita akan masuk pada modul kedua part ketiga, yaitu membuat VPC lagi, yaitu VPCB ya. Oke, kita tunggu loadingnya sampai selesai. Setelah itu kita akan masuk pada bagian your VPC. Oke, setelah ini kita akan membuat create VPC lagi. Buat VPC name atau tagnya kita kasih VPC seperti itu. Pada IP nya kita kasih 10.200.0/. Sesuai. Sisanya kita biarkan default saja. Lalu klik create VPC. Oke. Saja kita akan membuat subnet ya. Kita akan membuat subnet yang VPCB nya. Create subnet. Dan di sini kita akan pilih VPCB. Nah, kita kasih nama VPCB subnet. Karena kita pada VPCB kita hanya akan membuat yang private saja. Untuk IP nya kita akan menggunakan 10.200.1. Oke, sisanya kita sisakan saja default saja. Lalu klik create subnet. Oke, setelah selesai create subnet, kita akan membuat root table-nya. Oke. Untuk VPC ya. Kasih aja namanya /b strip b strip rt strip cb dan create root table. Oke. Nah, di sini kita akan klik subnet association. Lalu klik edit subnet association, kita pilih VPCB subnet private ya. Oke. Kita save association saja dan sudah selesai ya. Lalu kita akan membuat EC2 ya, instance ya. Kita akan membuat instance pada VPCB. Oke, untuk VPCB masuk saja ke menu service dan instance EC2. Kita launch instance saja ya. Launch instance. Oke, di sini sudah crash ya. Oke, udah di ACC. Oke, kita di sini masukkan namanya itu VPC strip di EC2 private ya. Karena pada VPCB yang tadi kita hanya akan membuat
versi private-nya saja. Oke, di sini kita biarkan saja gini. Pada key pair kita pilih yang baru kita buat tadi ya, yaitu cc.keypair.m. Oke, kita masuk pada network setting, kita klik edit, lalu kita klik PPCB. Nah, ini subjeknya authenticated kita pilih. Karena kita akan membuat yang private, jadi auto assign publicnya kita klik disable. Disable-nya kita kasih nama PPC di SG. Biasa kita sama deskripsinya kita samain aja. Lalu pada source-nya kita akan memilih custom IP. Lalu kita akan memasukkan 10.100.1.6. Ya, 10.1.1/24. Oke. Lalu setelah itu kita akan menambahkan role. Kita add security group role-nya. Nah, pada type infonya kita akan memilih all ICMP IPv4. Nah, pada source infonya kita akan mengisikan yaitu 10.100.1. 10.100 yang /24 ya. Oke, jika sudah selesai kita akan create launch instance-nya. Kita cek dulu apakah sudah sesuai atau belum. Oke, sepertinya sudah sesuai karena pada private ini kita disable ya. Oke, kita launch instance. Oke, nah kita sudah launch instance. Selagi menunggu kita cek fast gitu ya yang VPCB-nya, kita akan SSH instance dengan nama VPCA ECH2 public pada CMD ya. Oke. Oke, di sini kita masuk ke instance ya. Sini kita sudah masuk ke instance, lalu kita pilih yang ECH2 yang public ya, VPCA ECH2 public. Tuh. Lalu kita akan mengkonekkannya. Nah, pada bagian SSH client kita akan pada menu example kita akan mengcopy-nya. Nah, ya, comment kita, lalu kita buka CMD dengan key Windows R, lalu kita ketikkan CMD, klik OK. Nah, pada bagian sini kita akan mempastikannya saja. Sini. Bukan root ya, tapi salah. Sini sebagai nama saya jadi ECH2 user, enter. Nah, di sini kita klik yes. Oke, nah permission denied karena key pair-nya kita belum pindahkan ya dari file download ke user ini ya, nama ini ya kalian ya. Oke, kita pindahkan dulu foldernya, filenya. Nah, ini cc.keypair kita pindahkan ke user, lalu nama kalian ya, Ctrl X aja.
Untuk memindahkannya, lalu kita ke PC, Windows C, dan users. Nah, ini USB kita masukin saja ke sana. Oke, sudah masuk. Lalu kita coba lagi untuk oh ya, salah. Kita coba lagi untuk SSH-nya. Oke lagi, lalu ini kita ganti jadi PC dulu. Strip user. Nah, klik enter. Nah, oke, kita sudah berhasil ya. Lalu setelah itu kita akan oke, kita akan SSH pada yang ini ya, yang private gitu. Oke, di sini kita masuk ke menu instance-nya, dan kita klik yang VPC SH2 private. Kita copy aja private IP-nya yang di sini, di kanan bawah. Nah, yang ini. Setelah di copy, kita masuk ke CMD dan kita masukin saja lagi yang tadi ya, SSH strip di tanda kutip nama kalian, nama ininya, nama kipernya, kiper, kita tulis strip. Nah, di sini kita pastikan yang kipernya. Kalau di Ctrl V tidak muncul, maka kita akan klik kanan saja. Nah, setelah muncul, kita klik enter. Yes. Dan ini ya, permission denied karena kipernya belum masukkan ya. Cara masukkannya yaitu kita ini ya, ketikkan nano lalu nama kipernya gitu. Oke. Oh, nama kiper kalian. Sini saya masukkan saja kiper. Oke. Kita klik. Lalu kita masuk ke file kiper yang tadi kita sudah pindahkan dengan cara klik 2 kali. Oke, nah di sini kita kontrol aja untuk seleksi semuanya, lalu copy ya, Ctrl C, dan kita pastikan di CMD. Seperti biasa, jika Ctrl V tidak langsung muncul gitu, maka kita harus klik kanan. Oke, setelah itu kita Ctrl X dan klik Y, lalu enter. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk kita akan mengubah permissionnya jadi chmod 400 itu nama kiper kalian. Nah, setelah itu lalu kita akan SH lagi ya, seperti yang tadi kita copy paste saja. Ctrl V dan enter. Oke, sudah berhasil ya. Lalu setelah itu kita akan SSH dan ping ke VPC B yang private.
Oke, kita masuk ke new instance lagi, kita klik aja VPCB EC2 yang private-nya, lalu kita copy yang ini ya, IP private dari VPCB-nya. Oke, kita langsung saja masuk ke CMD dan kita kopas saja yang ini. Yang ini kita kopas saja. Ctrl C, Ctrl V. Nah, pada bagian ini kita hapus seperti itu. Lalu pada IP-nya ini, pada bagian IP ini kita ganti menjadi yang ini ya, yang VPCB EC2 yang private, kita ganti ke IP-nya yang ini yang private, yang VPCB EC2. Oke, kita Ctrl V aja itu, lalu kita klik enter. Nah, di sini tidak ada pada ini ya, pada directory. Kenapa? Karena kita belum masukkannya ya. Kita ini aja. Nah, gitu. Ctrl C. Lalu kita nano lagi. Seperti yang tadi ya. Untuk isi dari keypadnya kita copy lagi, kita masukkan lagi ke sini, lalu kita Ctrl X, Y, dan enter. Oke, kita jangan lupa ubah CH mode-nya menjadi 4 seperti yang tadi. Di keypadnya jangan lupa nama keypadnya, klik enter. Nah, setelah itu kita akan coba lagi SSH ke ini ya, ke yang tadi, ke yang VPCB EC2 yang private. Oke, jadi di sini saya sudah kebingungan ya. Ternyata saya belum melakukan peering pada VPC yang B-nya ya gitu. Oke. Kita belum melakukan peering ya, karena kita mencoba SSH terus-menerus itu gagal. Sebabnya itu karena kita belum melakukan peering connection. Oke, kita masuk saja ke menu VPC, lalu kita create peering connection. Oke, di sini kita kasih nama saja VCA strip VPCB peering. Oke, VC strip A strip VC strip B peering. Oke, ini requesternya kita klik saja VPCA itu, lalu acceptornya kita ganti ke VPCB. Nah, sudah sesuai ya, lalu kita klik create peering connection. Setelah itu nah, di sini kita klik peering connection lagi. Nah, di sini pending acceptance ya, kita klik dulu, lalu klik action, lalu klik accept request, dan klik accept request lagi. Nah, di sini sudah your VPC peering connection has been established. Nah, di sini berarti sudah sesuai ya, sudah di accept gitu. Oke, kita selanjutnya agar instance VPCA dan VPCB bisa berkomunikasi, kita akan mengedit pada route table-nya di VPC A dan VPCB route table. Lalu kita klik VPC A dulu ya, yang private
yang private ya, jangan lupa yang private. Oke, sini kita klik edit routes. Oke, selanjutnya nah ini kita klik destination. Pada destinationnya kita add routes. Oke, kita add routes, lalu kita pada destinationnya kita masukkan 10.200.1. ini adalah VPC yang B ya, 10.200.1.0/24. Sini kita pilih pada targetnya yaitu piring. Ini ya, VPC A, VPC B, piring. Oke. Lalu selanjutnya kita klik save change. Nah, kita ubah juga pada route table yang di VPC BRP private ya, ada B-nya, agar keduanya bisa saling terhubung, saling berkomunikasi. Kita klik edit pada routes-nya, kita pilih bagian routes ini, lalu klik edit routes. Di sini add routes, lalu kita masukin aja destinasinya ada 10.100.1. Pada targetnya kita pilih lagi yang piring connection. Nah ini ya. Oke, ini destinasinya udah ke VPC A ya, yang private itu. Kita langsung aja save change. Nah oke, setelah selesai kita akan mencoba SSH lagi ya. Oke, di sini nah sudah bisa ya. Lalu kita akan coba ping ke IP private nya yang tadi ya, IP private yang di B. Kita akan coba lalu. Nah sudah selesai ya, sudah bisa. Kita akhiri dengan Ctrl C. Oh sudah bisa ya, sudah selesai gitu. Oke, selanjutnya kita akan oh iya, jika sebelumnya ini ya, nah jika sebelumnya ada permission denied gitu, karena saya sudah mencoba tadi di sini pada bagian di sini pada bagian tadi ya, sudah kita masukkan lagi keypairnya, lalu kita ganti permissionnya pen yang tadi. Jadi kita tidak akan ada lagi yang namanya permission denied gitu, karena kita sudah melakukannya di awal pada saat SSH yang pertama yang gagal tadi. Oke ya, yang di bagian sini waktu yang identity file cc.keypair.pen not accessible gitu. No such file or directory. Nah pada bagian situ saya coba langsung saja klik no gitu ya, masukkan, lalu ganti permissionnya. Kita coba SSH lagi, ternyata masih gagal karena belum VPC piring. Setelah VPC piring maka akan berhasil gitu, seperti ini gitu. Oke, dan selanjutnya kita akan tes gitu ya, ping ke instance A EC2 private. Caranya kita masuk ke sini aja, masuk ke EC2. Oke, coding selesai, kita masuk ke instansi yang running gitu.
Nah, pada di sini kita masuk ke divisi EC2 yang private, kita klik copy. Setelah itu kita masuk ke CMD dan tekan ping pada EC2 yang private ya, private yang tadi. Nah, ada IP ini kita tekan ping saat kita berada pada SSH di yang VPC di yang private ya, yang ini ya, yang tadi ya. Ini saat sudah selesai SSH gitu, langsung tapping ke private yang A. Oke, tentu aja. Oke, di sini sudah terlihat ya, tidak bisa ya, tidak ada yang receive gitu ya, enggak seperti yang di atas gini gitu. Sudah ada yang receive ya, sudah ada yang ditransmit dan sudah ada yang di receive, dan ini sudah tidak bisa gitu ya. Caranya itu cukup mudah gitu ya, kita langsung aja masuk ke instance yang A yang private gitu, kepada security, masuk ke tab security, lalu kita klik ini VPC ASD private, klik aja. Nah, pada ini inbound rules kita klik edit inbound rules, lalu kita add rules. Nah, di sini kita akan mengganti type-nya pada bagian type ini, jadi all ICMP IPv4. Oke, nah, pada source-nya kita masukkan yang VPC yang B ya, private B 10.200 1.0/24. Nah, setelah itu kita klik save rules. Oke. Nah, setelah beres, kita akan melakukan ping kembali pada EC2 yang private tadi ya, yang A. Sini kita klik dulu EC2. Lalu pada bagian details kita klik copy ini yang IP V4 nya, kita masuk ke CMD lagi, ping lagi yang IP private nya ya, IP private dari EC2 yang A, yang VPC A. Oke, klik enter. Lalu jika sudah berhasil seperti ini, kita berarti sudah selesai melakukan praktikum ini ya. Tahap selanjutnya adalah clean up ya. Setelah praktikum, jangan lupa untuk clean up. Yang pertama yaitu terminate EC2 instance. Oke, kita klik saja di sini pada bagian kotak ini. Nah, seperti itu sampai semuanya tercentang gitu ya. Pada di sini lalu kita klik instance states, lalu terminate instance. Di sini terminate. Oke. Nah, di sini sudah successfully terminated. Nah, untuk tahap selanjutnya adalah delete VPC peering connection. Nah, di sini kita masuk aja ke service, lalu klik VPC. Kita tunggu loadingnya sampai selesai, lalu kita klik peering connection di sini. Oke, di sini sudah ada. Kita klik action aja, lalu klik delete peering connection. Nah, di sini kita klik aja delete related routable entities, lalu kita klik delete sesuai permintaan dari website PS ya. Nah, jika sudah deleted seperti ini, kita akan selanjutnya adalah delete seluruh VPC. Kita masuk ke tab VPC, your VPC ya. Nah, di sini kita centang satu-satu aja, klik kanan, delete VPC, delete aja sesuai permintaan dari delete. Satu lagi ya.
Lihat juga. Oke, jika sudah selesai, kita akan menghapus subnet ya, masuk bagian subnet. Nah, di sini oke, sepertinya sudah terhapus semua ya. Oke, sepertinya record kita sudah selesai. Nah, seperti itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. eh dari kesalahannya juga saya mohon maaf juga. Untuk selanjutnya semoga lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.